Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang bahan bakar nabati bentuk cair. Kali ini saya akan menyampaikan bagian bentuk gas dan padatnya. Nggak jauh beda dengan bentuk cair, BBN bentuk gas dan padat juga memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka substitusi energi tidak terbarukan dan juga dalam rangka peningkatan energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Yaitu karena bahan baku yang digunakan merupakan hasil sisa atau limbah dari berbagai kegiatan. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Biogas merupakan bioenergi yang dapat diproduksi dari bahan organik seperti kotoran hewan maupun limbah organik lainnya. Perkembangan biogas tidak lepas dari jumlah hewan ternak yang ada di Indonesia, di mana kotorannya merupakan salah satu bahan baku yang sangat potensial. Indonesia memiliki jumlah hewan ternak sebagai bahan baku biogas yang cukup besar, yaitu sekitar 13 juta ternak sapi perah dan sapi berdaging, serta sekitar 15,6 juta ternak setara dengan 1 juta unit digester biogas skala rumah tangga. Jika seluruhnya termanfaatkan, maka ketika dikonversi ke minyak tanah adalah ekuivalen dengan sekitar 4,4 miliar liter per tahun. Selain itu juga menghasilkan hasil samping biogas yang berbentuk selari yang merupakan pupuk organik yang sangat baik untuk tanaman karena telah melalui proses fermentasi anaerob, di mana jumlahnya mencapai sekitar 35 miliar ton per tahun. Selain itu, limbah organik cair dari industri sawit, industri tahu juga dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Potensi dari limbah cair ini juga masih sangat besar. Nah, berikut ini adalah skema produksi biogas dari terbitan biru, yaitu organisasi yang bergerak di bidang pengembangan biogas. Jika dijelaskan secara singkat, awal mula limbah organik masuk melalui inlet, diteruskan ke digester biogas yang ada di bawah. Sebelah kanan digester terdapat outlet yang difungsikan untuk menampung limpasan serta proses fermentasi oleh bakteri anaerob. Kemudian limpasan yang berupa lumpur tersebut masuk ke slurry pit untuk dikeringkan dan siap digunakan sebagai pupuk organik. Selanjutnya di bagian atas digester terdapat valve sebagai media keluaran biogas. Dari valve tersebut disalurkan ke user melalui pipa distribusi. Kemudian user langsung bisa menggunakan biogas sebagai substitusi gas LPG. Pada skala yang lebih besar, biogas bisa dikonversi menjadi energi sekunder, yaitu berupa listrik dengan bantuan generator. Nah, berikut ini adalah potensi bahan baku biogas di Indonesia. Yang pertama ada limbah ternak, yaitu berupa kotoran sapi perah, sapi berdaging, kerbau, babi, dan lainnya. Kemudian ada juga limbah pertanian, yaitu berupa jerami padi, bagas tebu, dan juga sekam padi yang saat ini sedang saya kembangkan. Juga ada tanaman air, yaitu berupa eceng gondok, rumput laut, dan sebagainya. Juga ada limbah industri, yaitu berupa limbah cair tahu, limbah cair organik, kelapa sawit, limbah padat tapioka, dan lain-lain. Serta juga ada limbah rumah tangga dan perkotaan, yaitu berupa sampah rumah tangga dan juga kotoran manusia. Pada intinya adalah limbah yang berbahan organik, seperti itu. Kemudian dalam rangka pengembangan biogas, terdapat pendekatan program yang dilaksanakan pemerintah, di mana terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama, berdasarkan skala pengembangan. Yang pertama adalah skala kecil atau skala rumah tangga, biasanya untuk keperluan memasak dan penerangan. Kemudian skala besar, biasanya digunakan untuk pembangkit listrik. Berdasarkan jenis pengusahaan, yang pertama ada non-komersialisasi, yaitu dilaksanakan untuk daerah-daerah yang belum ada pengembangan biogas, di mana dimaksudkan untuk memberi contoh langsung kepada masyarakat. Salah satu mekanisme pendanaan bisa melalui mekanisme dana alokasi khusus untuk energi pedesaan. Lalu selanjutnya ada semi-komersialisasi, yaitu merupakan kelanjutan dari tahap percontohan dengan mengkombinasi antara kemampuan dan tanggung jawab oleh masyarakat. Subsidi diberikan hanya sebagian untuk meningkatkan rasa memiliki dan menjamin keberlanjutan. Kemudian ada juga jenis komersialisasi, di mana diusahakan oleh sektor swasta. Di sini pemerintah hanya bersifat memfasilitasi
misalnya dalam aspek jaminan kualitas, pengoperasian, keamanan, tarif, dan lain-lain. Nah, berdasarkan konstruksinya dan juga mayoritas penggunaan, jenis digester biogas dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tipe terapung, tipe kubah tetap, dan juga tipe balon. Silahkan dilihat yang kiri atas, itu adalah tipe terapung atau floating drum. Tipe ini terdiri atas sumur pencerna, kemudian di bagian atas terdapat drum terapung, di mana dia dapat bergerak naik turun, yang berfungsi untuk menampung gas hasil fermentasi. Bahan konstruksi sumur pencerna menggunakan bahan-bahan seperti pasir, batu bata, dan juga semen. Kelebihan digester ini adalah dapat melihat secara langsung volume gas yang tersimpan dalam drum. Kekurangannya, biaya material konstruksi drum relatif tinggi dan juga tingkat korosivitas drum relatif besar, sehingga dapat mengaruhi umur reaktor. Digester tipe ini berkembang di negara India, yaitu sekitar tahun 1937, di mana digester ini juga disebut dengan digester India. Selanjutnya, tipe kubah tetap atau fixed dome, yaitu dapat kalian lihat gambar sebelah kanan, merupakan tipe yang paling banyak diterapkan di Indonesia. Ada yang terbuat dari beton dan ada juga yang terbuat dari fiberglass. Bahan konstruksi digester fixed dome beton menggunakan bata, pasir, dan juga semen yang disusun berbentuk rongga kedap udara mirip seperti kubah. Reaktor fixed dome memiliki 2 bagian, yaitu digester sebagai tempat pencerna material biogas. Bagian kedua yaitu adalah kubah tetap atau fixed dome yang merupakan tempat pengumpul gas, di mana gas hasil produksi akan mengalir dan disimpan dalam kubah tersebut. Keunggulan reaktor ini adalah biaya konstruksinya lebih murah daripada reaktor terapung, serta perawatannya juga lebih mudah. Kelemahannya adalah rentan terhadap kebocoran gas, terutama pada bagian kubah. Tipe ini berkembang di negara Cina, yaitu sekitar tahun 1930, sehingga disebut juga dengan tipe kubah atau tipe Cina. Selanjutnya, fixed dome dari fiberglass. Digester tipe ini sama dengan seperti tipe kubah fixed dome dari beton, hanya saja bahannya terbuat dari fiberglass. Reaktor tipe ini merupakan produk pabrik dengan sistem knockdown, sangat kedap udara, dan juga waktu pemasangan yang relatif singkat. Kelebihan dari reaktor tipe ini adalah dapat dipindahkan, mudah untuk direnovasi, jika ada kebocoran mudah dideteksi dan diperbaiki, operasionalnya mudah dan memiliki daya tahan sekitar 10 hingga 15 tahun. Kekurangannya adalah biaya konstruksi yang relatif mahal. Selanjutnya tipe balon, dapat kalian lihat pada gambar yang di bawah, merupakan jenis reaktor atau digester yang banyak digunakan pada skala rumah tangga. Reaktor ini menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien dalam penanganan. Bila ada perubahan tempat, lokasi reaktor mudah dipindahkan. Digester balon terdiri dari satu bagian yang berfungsi sebagai area digester dan memiliki tempat penyimpanan gas tanpa sekat, ujungnya terpasang pipa masuk sebagai bahan input kotoran ternak dan juga pipa keluaran sebagai output slurry, sedangkan pada bagian atas terdapat pipa output gas. Kelebihan reaktor tipe balon adalah biayanya lebih murah daripada tipe terapung dan juga kubah tetap, ya pasti. Kemudian juga fleksibel, dia mudah diangkut dan juga dipindahkan. Konstruksinya sederhana, lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengoperasiannya. Kekurangan reaktor tipe balon ini adalah mudah rusak, ya pasti karena bahannya tipis. Kemudian juga perlu ketelitian dan kecermatan tinggi dalam proses pembuatan karena bahan baku mudah rusak serta bahan yang memadai sulit diperoleh. Oke, kita masuk ke potensi bahan bakar nabati bentuk padat. Ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia menjadi salah satu alasan pemanfaatan energi yang bersumber dari bioenergi. Hal ini berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, pasti. Berkaitan dengan ketersediaan bahan baku yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia, maka potensi energi dapat dihasilkan adalah seperti yang terlihat pada tabel. Sebagaimana diketahui sebelumnya, biomasa dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar
atau melalui proses pembriketan, atau dapat pula juga digunakan untuk bahan bakar menghasilkan energi sekunder yaitu tenaga listrik. Untuk potensi pemanfaatan biomasa pada pembangkit tenaga listrik akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Adapun peluang investasi pengembangan briket biomasa, yaitu 1 ton kayu mampu menghasilkan 910 kg briket. Perkembangan teknologi pembriketan biomasa yang terkini adalah melalui torrefaction, yaitu penambahan satu proses pemanasan kayu tanpa oksigen hingga suhu 300 derajat Celcius dengan produk akhir yang gelap mirip seperti arang, sedikit hemiselulosa, lebih kering, lebih banyak lignin dan juga lebih banyak selulosanya. Kalori yang dihasilkan bisa mencapai 6.000 kilokalori per kilogram, 30% lebih besar dari briket biasa yang hanya mencapai sebesar 4.600 kilokalori per kilogram. Komposisi perhitungan biaya pokok produksi yaitu 42% dari total biaya untuk raw material, kemudian juga 11% untuk listrik. Dari perhitungan investasi di Indonesia, diperoleh BEP mencapai 3,3 tahun dan life cycle bisnis mencapai 20 tahun dengan margin sebesar 30% dari total biaya produksi. Saya kira itu cukup menguntungkan. Apabila dibandingkan biaya investasi pengolahan kayu menjadi briket di beberapa negara, Indonesia membutuhkan investasi yang paling kecil karena kondisi geografis Indonesia yang baik sehingga biaya bahan baku menjadi sangat rendah. Apabila dibandingkan mengenai investasi pabrik penghasil briket biomasa di beberapa negara, Indonesia termasuk yang paling minim biaya. Dapat dilihat, Korea memerlukan 3,5 juta US dollar untuk kapasitas 2 ton per jam, Jerman memerlukan 3,7 juta US dollar untuk kapasitas 2 ton per jam, Austria memerlukan 4,2 juta US dollar untuk kapasitas 2 ton per jam, dan Indonesia hanya memerlukan 300.000 hingga 1 juta US dollar untuk membangun atau untuk investasi briket dengan kapasitas 2 ton per jam. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Insya Allah kita akan sambung pada video selanjutnya dengan materi potensi dan peluang investasi tenaga listrik berbasis bioenergi atau yang sering disebut dengan green electricity. Materi ini saya ambil dari buku pedoman investasi bioenergi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, terus support kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.